Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'du. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di hari Selasa tanggal 31 Maret 2020. Kita belajar hari ini pelajaran Kurdis, Quran dan Hadis. Silakan dibuka bukunya pelajaran ke-9 itu dengan tema menghormati kedua orang tua. Begitu penting kedudukan kedua orang tua di dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan dalam berbakti kepada kedua orang tua dengan beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dan Tuhan kamu telah memerintahkan agar kalian hanya beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf penghubung waw, itu huruf ataf dengan waw. Dalam kaidah bahasa Arab, huruf tersebut adalah huruf yang kedudukannya itu menghubungkan atau mensejajarkan antara kalimat yang sebelum, kalimat yang setelah dan sebelumnya. Maka di sini kedudukan orang tua, kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu sejajar dalam keutamaan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itu mentauhidkannya. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan karena kedua orang tua kita merupakan sebab kita berada di dunia ini. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Tuhan kita Allah SWT telah berfirman, dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, kemudian menyapinya dalam waktu 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian akan dikembalikan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua kita. Anak-anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda, ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu bertanya, ya Rasulullah, man haqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, ummuk, ibumu. Summaman, kemudian sahabat bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ummuk. Summaman, ummuk. Sampai Rasulullah SAW mengulangi 3 kali. Itu ibumu, ibumu, ibumu. Lalu laki tadi bertanya lagi, summaman, qala ab. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bapakmu. Jadi kedudukan ibu itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan bapak dalam Islam. Kenapa? Karena kedudukan ibu pertama disebutkan di ayat yang sebelumnya Bapak sebutkan tadi, yaitu ibu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mengandung kita di atas kelemahan di atas kelemahan selama 9 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fisaluhu fi amain, itu telah menyapi kita atau menyusui kita selama 2 tahun ketika kita telah lahir di dunia. Dan yang ketiga adalah ketika melahirkan kita. Ini adalah pertaruhannya nyawanya. Jika ibu kita disuruh memilih untuk milih nyawanya atau milih anaknya, maka ibu kita tentu memilih mengorbankan nyawanya dibanding nyawa anaknya.
Anakku sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridha rabbi fi ridhal walidain wa suqtuhu fi suqtihima. Itu keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaannya bergantung kepada kemurkaan keduanya. Maka anakku sekalian, jika kalian ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah keridhaan kedua orang tua kalian. Kemudian silakan dibuka halaman setelahnya. Nah, di kalimat paragraf terakhir di sini pun cara berbakti kepada Allah adalah dengan mengamalkan segala perintahnya, yaitu kita taat kepada perintah Allah, bertakwa kepada Allah dengan menjauhi segala larangannya, yaitu pengertian dalam takwa. Adapun cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan mematuhi keduanya selama keduanya tidak menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan. Seperti misalkan kedua orang tua kita menyuruh kita meminta kepada kuburan, meminta kepada orang yang telah meninggal, menyuruh kita datang ke dukun, menyuruh kita menyembelih di kuburan, atau menyuruh kita meminta kepada jin atau setan dan lain-lain. Ini jelas-jelas perbuatan kesyirikan, maka ketika itu tidak ada ketaatan kita kepadanya, tetapi kita diperintahkan untuk berbuat dalam kehidupan dunia untuk berbuat baik kepada keduanya selama tidak mereka menyuruh kita untuk berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, wa in jahadaka an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya menyuruh kalian untuk mempersekutukan aku, maksudnya mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu dalamnya, pengetahuan, maka janganlah kalian mentaati keduanya. Namun bergaullah kepada keduanya dengan cara yang baik, itu di dunia. Semoga penjelasan Bapak yang sedikit ini bisa kalian pahami dan kalian amalkan. Wassalamualaikum. Sebelumnya anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan latihannya. Ini latihan yang halaman, kalian kerjakan latihan yang halaman 86 yang bagian kedua saja, yang kesatunya tidak usah ya anak-anakku ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.